Halo, selamat pagi Novita yang sesaat lagi juga akan webinar via Zoom dan nanti kita akan saksikan bersama. Ini sekarang saya sudah bersama dengan Chef Miswan. Wah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Chef, apa kabar Chef? Baik. Luar biasa. Ini penasaran juga mungkin. Tadi juga Novita penasaran bahwa sebenarnya apa sih Mokaf Chef Mokaf? Baik. Ya. Kita akan sama-sama sharing untuk belajar membuat produk makanan, Oke. terutama dari bahan dasar dari mokaf. Oke. Tepung Mokaf ya? Iya, Oke. tepung mokaf. Tepung mokaf itu adalah bahan dasarnya dari singkong. Ini Oke. singkongnya yang ada di depan saya, bahan dasarnya dari singkong. Karena singkong ini ternyata setelah diolah, setelah diproduksi, dibuat seperti tepung seperti ini, ternyata setelah dibuat roti atau kue atau makanan yang lain juga rasanya enak dan sehat. Wah, secara nggak langsung ini kan kalau misalnya kalau ngeliatin singkong sendiri ini manfaatnya juga banyak banget ya Chef ya? Tepung singkong ini, tapioka ini, itu free gluten. Oke, Bebas gluten dari free. gluten. Menggunakan enzim organik. Yang terakhir adalah tidak berbau. Wah. Buktinya setelah dibuat kue, diproduksi, itu tidak ada bau singkongnya lagi. Oke, saya jadi nggak sabar nih. Mungkin yang sedang menyaksikan tayangan ini juga sudah nggak sabar nih, Chef. Langsung aja deh, Chef. Kita Baik. eksekusi nih ya. Baik. Bersama dengan Tepung Mokaf dalam acara Live Cooking Good Food for a Healthy Life dari petani untuk healthy food lover Fesmabi 2020 persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Baik, Silakan, kita Chef. mulai membuat fruit cake untuk ibu-ibu yang nanti mau ikut belajar sama-sama di sini, nanti bisa maju ke depan untuk membuat produk-produk yang ada 5 macam produk yang kita akan buat. Nanti satu persatu kita akan buat bersama-sama kita di sini. Nanti ibu-ibu ada berapa orang yang mau pakai, mau buat, nanti silakan untuk menggunakan hand glove. Kita sudah siapkan hand glove karena saat ini kita wajib mengikuti protokol COVID yang sudah disarankan oleh pemerintah, sehingga apapun yang kita lakukan baik di bidang makanan seperti saya di restoran dan sebagainya juga harus mengikuti protokol COVID-19. Itu yang wajib kita jalankan. Baik, kita akan mulai membuat fruit cake. Fruit cake ya, Chef? Ya. Roti buah kering. Oke. Yang pertama adalah yang disiapkan ini ya. Bahan dasarnya ini. Namanya aja sudah fruit cake ya, pastinya ada buahnya, buah kering. Ini adalah macam-macam buah kering. Buah kering ini namanya istilahnya mixed fill. Ini bisa dibuat dari kismis, ada pepaya juga bisa, ya, dari anggur juga bisa, ya. Banyak buah-buah yang dibuat dari produk-produk yang bisa dikeringkan. Kalau yang paling bagus sekali adalah sebelum kita buat, kita rendam seperti ini. Apa yang kita pakai rendam adalah menggunakan ram. Kenapa? Supaya flavornya itu, taste-nya adalah rasanya enak, ya, wangi, harum kuenya, ya. Ini adalah bahan dasar yang untuk buahnya, untuk isiannya. Nanti kita ada telur tentunya, ada telur, terus ada gula, terus ada tepung mokafnya, ini telurnya, ini gulanya, terus ada tepungnya. Jadi untuk roti ini, kalau kita memang hampir semuanya menggunakan tepung mokaf, tapi ada beberapa roti memang yang memang harus menambahi sedikit tepung serbaguna. Entah itu tepung produk apa, tapi ada harus sedikit menambahkan tepung produk serbaguna untuk membuat supaya lebih kalis, istilahnya dia bisa menyatu. Karena tepung ini itu sebagian itu ada yang memang produk yang tidak bisa hanya pure menggunakan tepung ini. Jadi harus ada sedikit tambahan. Ini ada tepungnya, terus ada maizena tambahannya, tepung jagung istilahnya ada tambahannya, terus ada ovalet, terus ada susu bubuk, terus ada
baking powder atau pengembang. Baik, kita akan mulai lagi. Pak Udin silahkan untuk dipasang. Oke. Ya. Kita akan mulai. Iya, Chef, sambil ingin ngasih informasi juga nih, Chef. Ternyata memang yang namanya tepung mokaf ini banyak manfaatnya ya, Chef ya. Ya, Ini betul. bebas gluten, Ya. seperti yang tadi Chef Ya. bilang tuh. Lebih cepat Menggunakan dicerna. enzim organik. Iya, Ya, betul. aman untuk orang dengan autisme, Betul. intoleran gluten, kemudian Betul. juga autoimun. Bebas gula dan rendah indeks glikemik. Wah, tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang meningkat. Betul. Nah, aman untuk diabetes, Chef. Betul. Wah. Bagi diabetes itu bagus untuk menggunakan tepung ini. Mantap, kaya serat, melancarkan pencernaan. Nah, sumber karbohidrat kompleks, kenyangnya lebih lama, Chef. Ya, Bener ya, betul, Chef ya? betul. Wah, Ya. dia cocok buat yang diet-diet Sudah, cocok ya? kita juga sudah menggunakan tepung ini. Hah? Sudah Hotel Astro juga kita pakai tepung ini. Oke. Untuk produk rotinya, nanti bisa lihat produknya seperti apa, hasilnya bisa kita lihat. Wah, mantap. Ya. Dan manfaat berikutnya adalah tinggi kalsium, baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Wah, kaya manfaat Kayak sebenarnya ya. manfaatnya, sumber Luar gizinya biasa. tinggi. Oke. Dan hari ini nanti selain fruit cake, nanti Iya. Chef juga akan beberapa menu juga. Jadi nggak Ada. cuma satu nih. Ya, baru fruit cake. Mm-mm. Nanti ada aneka roti manis. Mm-mm. Nah, Terus ada lagi Mika. nastar. Oke. Nastar, kue nastar. Wah, Nastar ini bukan nastar. Kalau kita biasa makan nastar kan biasanya rasanya manis. Betul. Isinya ada nanas, atau strawberry. betul. Kalau ini isinya ada daging sosis. Wah, luar biasa. Kirain isinya kenangan masa Nastarnya lalu, Chef. berbeda. Enggak ya, Chef ya? Iya, Kirain isinya iya. kenangan masa lalu yang harus kita ingat lagi Iya. dengan nastar itu gitu kan. Ternyata Betul. enggak ya. Wah, saya jadi nggak sabar Nanti nih. ada mie goreng juga. Oke. Ternyata mie ini juga kita buat mie goreng juga enak sekali. Wah, Mie kasa ini enak sekali untuk mie goreng. luar biasa. Jadi nanti kita bisa coba. Oke, ini yang nonton hari ini pasti kepingin banget nih, Chef Iya, ya. betul. Dan pasti penasaran juga nih, kira-kira seperti apa nanti hasil dari racikan masakan dari Chef Miswan ini. Nanti kita sambil masak, tunggu juga hasilnya ya. Dan kita juga mau kasih tahu nih bahwa informasi lengkap ini bisa kamu atau bisa Anda saksikan ya di tayangan kita hari ini, dan bisa Anda follow juga ke akun Instagramnya yaitu di @rumahmokaf.id atau Facebook fanpage-nya yaitu di rumahmokaf.id. Jadi Anda bisa dapetin informasi mengenai detail tentang tepung mokaf ini. Baik, kita lanjut lagi untuk terhubung dengan Novita. Iya. Nah, Novita, ini nih. Jadi kita sambil nanti nunggu hasilnya, Novita juga akan melakukan webinar yang bisa kita saksikan juga bersama. Silakan Novita. Baik, sudah mulai untuk pengocokan daripada Ya. telur, ovalet, dan gula. Ya, jadi kita kocok dulu. Nanti setelah semua bahan masuk, nanti kita lihat akan hasilnya itu akan terlihat pucat hasilnya nanti. Itu baru dengan hasil yang benar-benar sudah kita harapkan. Ini kita tunggu dulu untuk pengocokan telur, ovalet, dan gulanya. Kalau buat roti, rata-rata umumnya pasti gula, telur, sama ovalet. Itu umumnya yang masuk secara ini. Kita lelehkan menteganya karena pakai microwave ini agak terlalu lama, jadi kita sementara lelehkan dulu dengan api. Oke. Jadi nanti yang di sini juga bisa ikut interaksi kita ya, Chef? Bisa Iya. sudah kita siapkan di sini supaya lebih luas, supaya mbak-mbaknya semuanya, Iya. bapak-bapak juga bisa kalau Oh, mau bisa, belajar. Ya. luar biasa. Kalau bapak-bapak mau belajar juga silahkan untuk membuat roti. Luar biasa. Kalau mas-mas kayak saya bisa ya, Chef? Oh, ya? bisa banget. Bisa banget. Sangat bisa. Iya, luar biasa ya. Oke, jadi
Kita hari ini akan ada kurang lebih 5 menu ya Chef ya? Betul. 5 menu, ada roti buah kering, fruitcake, kemudian juga ada mikasa nastar, aneka mokaf roti manis, kemudian mikasa skutel, kemudian mikasa goreng comin. Wah, ini kalau Chef boleh kasih rate yang paling the best nih Chef. Wow, menurut Chef yang mana Chef? Dari 5 Sebenarnya menu ini. hampir semuanya the best. Wah, bagus jawabannya ya. Padahal saya tadi mancing Chefnya. Produk tepung mokaf ini tidak ada yang tidak bagus. Tidak ada yang Semuanya tidak hampir bagus. Mantap. Semuanya the best. Waduh, Ya. saya jadi penasaran nih ya. Jadi nggak sabar nih, pingin nyobain. Nggak ada olahan. minusnya. Nggak ada minusnya, mantap. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya di sini juga boleh ya. Boleh, silakan. Yang mau bertanya, Iya. monggo silakan. Karena untuk tayangan yang ini kita lebih santai. Iya. Oke. Luar biasa. Jadi sebenarnya fungsinya dari tepung mokaf ini banyak banget ya Chef untuk olahan makanan-makanan yang ini ya. Banyak yang meragukan untuk pembuatan Betul. produk kue, Betul. itu banyak yang meragukan susah. Hmm. Tapi setelah kita coba, setelah kita buat selama ini, Hmm. ternyata tidak ada susahnya. Untuk tekstur dan cita rasanya Betul. sendiri Chef? Untuk tekstur dan cita rasanya tetap enak. Oke, Sama. luar biasa. Enak. Bahkan kalau untuk Hmm. pembuatan roti, Hmm. contohnya untuk kayak cookies Hmm. atau untuk fruitcake itu lebih crispy, Wih. lebih enak, lebih crispy, lebih apa? Kalau kita gigit terus lebih ini, Oke. lebih monggo, lebih dari lebih. Lebih dari lebih, luar biasa ya. Nah. Yang pasti sehatnya. Yang pasti sehatnya. Jadi ini saya pegang apa ya? Ini tuh luar biasa. Tepung berkualitas pilihan keluarga cerdas. Iya, Mokaf Fine. Tepung mokaf yang terbuat dari singkong pilihan diproses secara ketat dan higienis dengan memadukan enzim-enzim organik sehingga menghasilkan tepung mokaf berkualitas. Bebas gluten dan tidak berbau Chef nih. Cocok dijadikan sebagai bahan dasar untuk olahan kue, roti, atau olahan berbahan dasar tepung lainnya, namun tetap gluten free dan aman dikonsumsi bagi Anda dan keluarga. Tidak hanya Mantap. roti kering, untuk egg, tart, semuanya juga bisa. Cocok. Untuk cetakan, Oke, silakan. Chef. untuk cetakan tidak harus tergantung pada yang bulat, ya, tergantung selera. Untuk cetakan bisa persegi 4, bisa bulat, monggo, tergantung selera Anda kepengen mencetak pakai cetakan yang apa. Kalau kita seorang tukang masak, seorang bakery atau pastry biasanya lebih kreatif. Akan kreatif sehingga dia bisa menggunakan alat-alat apa yang ada. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau kita orang hotel, itu harus fleksibel. Apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu harus serba cepat dan serba tepat. Itu yang pasti. Kebetulan kita menggunakan yang bulat. Setelah semuanya dicampur, sudah jadi adonan, baru kita masukkan ke dalam cetakan. Baru kita masukkan ke dalam oven. Dia secara tekstur juga lembut ya Chef ya? Betul. Kelihatan lembut. Warnanya pucat. Oh, oke. Kalau istilah orang Jawa nggak gadel. Nah. Enggak lengket-lengket. Nggak lengket-lengket, iya. Enggak lengket-lengket, Iya, betul. Gak gadel ya Chef ya, bener ya Chef. Gak tau kalau Kalau itu bahasa Jawa. Bahasa ya Jawa. kan? Bahasa Jawa. Kalau yang ini enggak lengket. nggak lengket, bener. Mantap memang. Oke. Oke, saya jadi nggak sabar nih nunggu hasilnya nih. Baik, kita sambil nunggu hasilnya, Hmm. kita akan buat yang kedua. Yang kedua. Atau masih nunggu lagi? Silakan. Sambil nunggu hasil yang pertama tadi ya, yaitu roti buah kering fruitcake. Karena waktunya cukup lama, sekitar 30 menit. Oke. Sehingga nanti kita tunggu Iya. dan
dibakar selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. 180 derajat Celcius ya. Baik, kita bersiap-siap ke menu Yang berikutnya ya, kedua. Chef ya. Iya. Sambil nunggu menu yang pertama yaitu fruit cake-nya ya. Oke. Sembari nunggu setengah jam ini kita nyiapin apa lagi nih, Chef, biasanya, Chef? Kita Kalau untuk biasanya fruit cake-nya. nyiapin untuk preparationnya sudah kita siapkan semua. Oh, oke. Kita tinggal proses lagi. Oh, oke. Sambil nunggu yang matang, kita proses lagi untuk yang kedua. Kedua. Ini juga banyak produk-produk yang lain juga kita sudah siapkan Oke. untuk yang selanjutnya nanti. Oke, siap. Yang pasti menghimbau untuk produk-produk ini lebih kita banyak untuk belajar untuk mengolah ya. Oke. Karena kalau sudah terbiasa, Hmm. kita akan mendapatkan hasilnya yang maksimal. Hasilnya Ya, maksimal hasil ya. tekstur-tekstur yang benar-benar yang kita harapkan. Iya, jadi bahkan Chef sendiri sudah membuktikan bahwa Betul, mocaf kebetulan ini kita juga pakai produk mocaf juga. pakai produk mocaf. Sehingga saya bisa ngomong atau bicara karena sudah tahu hasilnya dan Aduh. juga tahu rasanya. Luar Jadi, ya, biasa. variasi produknya juga sudah kita coba Coba kita ya. buktikan ya. Kita Iya. setiap hari di breakfast kita juga bisa pakai nih Oke. untuk tamu-tamu kita yang ada di hotel. Pokoknya nanti habis makan ini rasanya mocaf banget. Iya. betul. Iya. Oke, silakan Chef. Baik. Oh ini, oke. Iya. Nah, ini setelah kita bakar Wow. hasilnya seperti ini. Ya. Setelah kita bakar Hmm, hasilnya akan seperti ini. cantik ya Chef ya. Nanti hasilnya Wow. mantap. Mantap nih, tinggal Chef potong-potong. Wah, ini kalau saya lihat ini sebagai orang awam ya Chef ya, Iya. lihatnya ini lembut banget. Oh, Nah, saya bilang crispy ya. crispy di, Itu kalau kita potong beda kalau temu-temu yang lain biasanya kalau dipotong standby diem. oke. Kalau ini crispy hasilnya. Oke. Nih. Wih, Ya, lebih gampang renyah istilahnya. oke. Ya. Nih. Sehingga kalau lebih awet lagi, kalau kita buat produk banyak, kita masukkan ke dalam chiller ya, lebih dingin itu lebih enak. Oke. Ya, itu Lebih kalau nikmat. Lebih nikmat. Oke. Dan roti ini bisa tahan 3 hari atau 2 hari, 3 hari masih bisa. Kalau kita suhu chillernya bagus. Kalau suhu chillernya bagus ya. Tapi kalau kita taruh di luar untuk sehari 2 hari bisa memang akan lebih crispy lagi, akan lebih kering lagi produknya. Ya. Produknya akan lebih kering lagi. Jadi ini adalah produk yang untuk fruit cake-nya ya. Ini. Oke. Nanti bisa dicoba ya oleh ibu-ibu semuanya, monggo nanti. Kita beresin semua dulu aja ya. Iya. Iya. Kita yang kedua Din, mulai. Untuk yang kedua mau kita mulai lagi. Roti manis, aneka roti manis. Aneka roti manis. Iya. Bahan dasarnya ada tepung serbaguna. Nah ini roti manis. Saya bilang yang untuk roti manis memang nggak bisa pure atau murni untuk menggunakan tepung mokalas. Karena adonannya nanti nggak bisa kita bentuk. Kalau pure menggunakan tepung itu karena harus ada campuran tepung serbaguna yang lain, produk lain. Sehingga nanti kita bisa bentuk. Oke. Nah, untuk yang roti ini silahkan ibu-ibu yang mau belajar Oke. bisa maju. Boleh, silakan. Monggo, silakan. Yang Kita mau ajak ikut nih. ini. Kita sudah siapkan untuk sarung tangannya. Monggo. Iya, untuk yang sudah hadir di studio, iya, silakan. Untuk yang mau coba maju ke depan, monggo, silakan. Iya. Silakan, siapapun boleh ikutan. Iya, berapa orang, Chef?
silakan. Ini 2, 3 bisa atau Iya. 4 bisa. Dua Nanti, ya, monggo. Dua mungkin ya. 2 orang kali ya? Oke, 2 orang, silakan 2 silakan. orang. Ini saya dibantu nih. Bisa ditanya nanti, Mas, Iya. dari mana? Ya. Iya. Silakan yang mau belajar. Oke. Oke. Silakan yang mau belajar. Ini pakai sarung tangan nanti ya. Chefnya. Oke. Nah. Iya. Boleh dikasih sarung tangan dulu? Silakan dipakai dulu sarung tangannya. Oke, ini dengan Mbak siapa aja ini namanya? Mbak siapa? Mbak Foni? Dini? Dara, oke. Dara, Dini, Foni. Iya, silakan Silakan Mbak. Ini biar ngikutin instruksinya silakan chef nih. belajar mulai nih. Iya. Mulainya aduk, campur, ya. Ya, betul, diaduk-aduk. Ternyata, Oke. Mas, ini Mbaknya kalau saya lihat itu sudah pinter mulai nih. Oh, oke. Nah. Tahu dari mana, Chef? Nah, dari perputaran tangannya. Oh, ya. oke. Lentur butnya Lentur tangan, goyangannya lembutnya tangan ya. itu Iya. sudah terlihat. Terlihat ya? Iya, Iya. terlihat. Kalau saya patah-patah, Chef, biasanya, Chef. Kalau yang masih kaku itu patah-patah. Patah-patah, iya, ya. Chef. Iya. Saya boleh minta mic satu lagi? Ada? Saya mau nanya testimoni dari ketiga spesial saya ini. Teman spesial saya yang membantu Chef Iswan. Saya pingin nanya nanti ya, ada yang udah pernah masak atau bikin kue sebelumnya pakai mocaf belum? Saya pingin nanya nih, real testimoni. Coba siapa yang sudah pernah menggunakan tepung mocaf terlebih dahulu ini, yang mana? Oke, sudah pernah Mbak Foni ya. Oke, Mbak, aku boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya, ini nggak apa-apa. Nah, jadi selama pengalaman pakai tepung mocaf nih, apa aja Mbak yang rasa bedanya Mbak dengan tepung-tepung yang lain? Nah, emang harus pakai face shield. Iya. Maaf. Maskarnya boleh dicopot dulu, maskarnya copot dulu aja Mbak, pakai face shield aja. Nanti nggak apa-apa. Nah, tetap pakai face shield. Iya. Jadi dalam boleh nggak kita ngobrol dari situ? Oke, silakan Mbak. Jadi, Aku lebih enak ngomong daripada ikut itu. oke nggak apa-apa ngobrol. Jadi saya ada temennya. Iya. Gimana Mbak? Menurutku sih ya, waktu itu aku tuh sering ngolah beberapa kali kayak gini, Chef. Cuman pengalamanku pada saat ngolah ini tuh yang susah dihilangkan itu justru baunya. Oke, Sama rasanya itu kan khas begitu ya. oke. Jadi kalau misalnya dari tepung mocafnya sendiri itu juga udah bukan kualitas yang bagus, biasanya itu dari bau sama tekstur and rasanya itu masih kayak gitu-gitu loh. Saya nggak bisa Oke. nerangin, tapi saya rasa saya pasti tahu maksud saya. Oke. Untuk yang tepung ini aku belum pernah coba. Oke. Gimana Chef? Nah, Mungkin ini. untuk Mbaknya ini pakai tepung mocha produk lain. Oke. Oh iya, mungkin. iyalah. Produknya produk lain, bukan produk mocha yang ini ya. Oke, Mungkin. bukan Iya. tepung mocaf Ya, yang ini nih. Kebetulan Pak Miswan sendiri pakainya produk yang mocha ini. Mocaf Oke. fine. Saya jamin produk yang mocha ini tidak berbau. Oke. Ya kan? Pasti tidak berbau kalau sudah jadi produknya. Contohnya itu nanti bisa dicoba, sudah kita buatkan produknya, Oke. ya sudah jadi dan kita akan coba rasanya. Karena beberapa kali kita juga ada beberapa customer juga tidak ada komentar untuk masalah produk ini. Ya, betul. luar Tapi kalau biasa. saya bilang untuk produk yang mocaf ini, Ya. ya kita memang tidak ada kendala untuk customer kita untuk rasanya. Oke, luar biasa ya. Mungkin kalau bisa juga pada waktu pengolahannya atau pemanasannya suhunya mungkin yang mungkin kurang tepat bisa juga akan mempengaruhi dari baunya atau amisnya atau bisa juga karena roti biasanya kalau suhunya atau mungkin kematangannya belum sempurna bisa ada pengaruh dari bau juga bisa. Ya.
Oke, jadi ternyata Mbak Foni punya pengalaman Betul, ya. Jadi bagus punya tuh, Mbak pengalaman Foni bagus. pertanyaannya Jadi kita bagus sharing sekali ya, nih. kita sharing bagus Jadi tuh. punya pengalaman Bagus pernah sekali. pakai tepung Ya. mocaf, tapi bukan yang ini ya. Iya. Ini mocaf ini. Ini tepung mocaf kualitas terbaik. Terbaik ya, terbaik ya kan ini. Informasinya, ini Informasinya. sudah sampai Malaysia, Singapura. Luar biasa, Informasinya internasional ya. Udah internasional nih Oke. produk ini sampai ke Jepang. Oke. Sudah. Produk ini sudah sampai ekspor ke Jepang. Luar biasa. Jadi emang kalau misalnya pakai yang tepung-tepung yang sorry itu saya asal-asalan, emang kayak gitu ya, Chef? Betul, iya. Oke. Kalau istilahnya mungkin agak sedikit kalau kita bilang kalau mungkin pembakarannya ya kurang sempurna, biasanya istilahnya agak-agak pantat istilahnya, Oke. biasanya seperti itu. Oke. Atau mungkin komposisinya agak kurang sempurna juga kurang pas gitu, biasanya ada kendala memang pengaruh seperti itu. Karena untuk produk-produk roti itu boleh dikatakan gampang-gampang susah. Iya. Ya. Waktu itu bikin apa, Mbak? Waktu itu memang saya lagi pertama kali pengen mengolah mocaf ya, Chef. Oke. Jadi saya sendiri juga belum ketemu ini. Oh, Gitu. oke. Jadi waktu itu saya cuma pakai mocaf yang memang ada yang bisa saya temuin. Sebetulnya dari rasa dan sebagainya sih kayaknya juga nggak pantas dan enak, cuma mungkin memang tepungnya yang kurang bagus. Mungkin juga. Oke. Ya. Siap, Jadi siap, kalau siap. pakai ini ya mungkin hasilnya lain Ya, lah kayak mungkin gitu ya. ini contohnya untuk Katanya the mocaf-mocaf best of yang the best. tepung mocaf yang kita pakai, yang ada di depan Ya. kita, di belakang kita ini yang Luar kita pajang biasa. ini, Luar Oh, semuanya iya. adalah ini produknya. Iya. Iya dong, ini kan tepung mochaFine ya. Ini Bagaimana tepung Mbak, sudah luar mulai biasa loh. keras? Kalau wanita biasanya kalau membuat roti, kalau sudah mulai mengeras ya, itu sudah ada kendala ya. Oke. Kendala di kekuatannya. Tenaga ya, Chef, ya? Makanya antara laki-laki dan perempuan itu Iya. kekuatannya berbeda ya. Oke, Gitu. oke. Sudah Luar mulai biasa. ya. Ini tepung terbaik, Mbak. Ini tepung kualitas nomor 1 nih bisa dibilang nih, bagus banget tuh. Udah dapat sertifikat ISO. Coba mbaknya gantian, yang tenaganya mungkin lebih gede. Oke, mantap. Dan ini Silakan. adalah diproduksi oleh Rumah Mocaf ya, hasil binaan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Luar biasa. Ini Betul. Bank Indonesia Purwokerto tuh Hebat. begitu support yang namanya Betul. UMKM. Luar biasa ya, disupport. Bagaimana kegedean? Iya, oke Chef. Ininya lengket, tangannya. Lanjut Chef. Beda, kalau laki-laki tekanannya beda ya. Oh, Ya. oke. Kalau membuat produk segala sesuatu Nah, lihat apa yang dipegang, apa yang dikerjakan. Iya. Mbak, ya, iya, iya. Biasanya Mbak sendiri suka apa nih? silakan. Masak kue Dicoba kah lagi. atau masak-masak masakan yang apa kalau Mbak Foni sendiri? Saya lebih ke pastry. Oh lebih ke pastry Chef. Kalau mau nanya-nanya boleh loh Mas Chefnya loh. Siapa tahu punya pertanyaan yang selama ini mengganjal banyak. dalam jiwa gitu kan. Iya, kalau mau nanya-nanya boleh Chef ya. Boleh banget. Chef dengan Satya akan Mumpung menjawab. pas lagi ketemu. Betul Betul. sekali. Siapa tahu pertanyaan itu Lagi juga ketemu. relate sama yang sedang menyaksikan tayangan kita. Mungkin yang duduk-duduk ini juga hampir, mungkin saya juga punya pertanyaan. Betul. Ternyata yang ditanyakan sama mbaknya kok sama terwakili. terwakili. Jadi silakan tuh yang di sini yang mau Betul. nanya juga boleh silakan. Mau nanya apa nih? Kira-kira Mbak mau ke Chef Miswan? Gak tahu, gak apa-apa ya. Siapa tahu ntar tumbuh pertanyaan, Iya, langsung tanya aja ya Mbak ya. Ini mas, Oke. kalau orang pastry, Hmm, ada dua sebenarnya, pastry bakery. Oke. Ya. Kitchen itu kalau di bagian dapur itu banyak, ada satu departemen namanya kitchen, itu ada section. Termasuk saya punya ini anak namanya Mas Udin, ini adalah section di pastry bakery. Nah, karena banyak section sehingga mbaknya ini di pastry. Biasanya orang pastry itu lembut. Ya. Kenapa orang pastry lembut? Produknya apa? Karena produknya yang lembut-lembut. Kue tar yang perlu digarnis, yang perlu dikasih hiasan cantik. Kalau bakery biasanya orangnya lebih tough, lebih keras, lebih ini. Contohnya nih, Iya, oke. Pak oke. Udin ini orang bakery, dia akan lebih tough, lebih keras. Oh, Karena oke. contohnya nih, Iya. kalau ngadonin, nguleni tepung yang untuk buat untuk kue-kue yang membutuhkan tenaga, ya ini Iya. kendalanya seperti ini. Gimana Mbak, udah pegel Mbak? Oh, udah rasa pegelnya ternyata ya. Oke, iya beda ternyata yang Makanya tadi ngolahnya. langsung mundur saya.
Oh, oke. Karena Tahu. tahu ternyata. pekerjaan bakery tahu ya kan. Oke, Kan buat oke. roti manis, sehingga Betul. tahu pekerjaan bakery mbaknya Luar- mundur. luar Nah, biasa. kalau mungkin kalau buat kue tar ya, ya saya aja sini yang Oke. karena nggak membutuhkan tenaga menggunakan mixer ya Luar kan. biasa. Intuisinya kuat ya. Betul. Silakan loh. Ini siapapun yang mau bertanya di sini juga kita persilakan ya. Ini Mbak Indah senyum-senyum aja. Mau nanya apa Mbak? Atau mau nyobain cake-nya jangan-jangan nih dari tadi nih? Oh nunggu matangnya aja chef. sudah nggak sabar mau Sudah. nyobain kuenya. Iya, luar biasa ya. Tapi ternyata udah pada ngetemin bungkus. Oke. Iya. Tepung mokaf ini emang lagi banyak manfaatnya. Nah, nanti Mbak nyobain deh, boleh. Iya, tepung mokafnya. Spesial nanti dari kita Ya, ya. kasih satu. Ya makanya saya Nanti pengen coba, nyobain. Pak. Iya, Iya. nanti ya saya Ada kan akan- iya, spesial akan buat coba, ya betul. kan karena kemarin-kemarin katanya sempet ngeluh pakai tepung Iya. mokaf Produk yang lain, abal-abal, betul. ya kan? Kalau yang ini nggak mungkin abal-abal, Betul. jadi nanti kita akan kasih. Oke lah, Wah, thank you. luar biasa ya. Nanti hasilnya di tag Instagram Oh saya. boleh, boleh harus ya. Di tag ke Instagramnya Bank Indonesia Purwokerto. Oke, Iya iya, dong. iya, Dan iya, juga bisa, bisa. Instagramnya Mokafine, tepung mokaf. Tuh, Bisa. bisa nanti ya. Nanti kita siapin goodie bag spesial. Oke. Diajarin. Iya. Lanjut lagi saya. Silakan untuk di. Hah? Untuk pembuatan roti manis kita harus menunggu ngembang. Oh nunggu ngembang, luar biasa. Itu harus ditunggu dulu biar ngembang. Berapa lama biasanya Chef? Sekitar kurang lebih 30 menit. 30 menit ya. Iya. Iya. Kalau saya mah udah biasa chef nunggu-nunggu, jangankan cuma nunggu roti ngembang chef. Iya. Nunggu kepastian aja saya siap kok chef. Hah? Itu Oke. kan. Ada tips nggak chef biar mengembangnya sempurna? Nah. Yang pasti harus tipnya kesabaran. kesabaran. Iya. Kadang kan suka dilihatin, bentar-bentar diintipin gitu. Kalau ya. kita tidak sabar, Ah, belum ngembang sudah dibuat, hasilnya akan bantat. oh, oke. Iya, tidak ada karena dia tidak dan bentuknya kecil bantat. Tapi Oke. kalau sudah menunggu sempurna ngembang, kita bakar pasti hasilnya akan sempurna. Wah mantap. Oke, lanjut lagi kita. Bentuk, ini mbaknya kan bentuk, Iya. diajarin bentuk dulu. Monggo, silakan. Mau tanya boleh? Boleh, boleh. Ini mewakili loh, Mm-mm. mewakili yang di luar sana yang mau tanya. Iya, silakan, silakan. Saya mau tanya, Boleh, ini kalau silakan. roti manis kayak gini, kalau Hmm. saya tuh kan biasanya kalau sudah kayak gini, terus nanti di proofing dulu, terus habis itu baru ditimbang, habis itu proofing lagi. Betul. Tapi yang benar yang mana yang kayak gitu? Apa sudah kayak gini ditimbang baru di proofing lagi? Biasanya Ah, kita perlu tepung dulu, dikembangkan dulu, diambil timbang, baru dibentuk, itu baru ditaruh di loyang-loyang. nanti kayak gini, terus di Iya. proofing dulu. Ditimbang. Setelah Oh itu ditimbang iya. dulu. Terus kan diisi segala macam kan, terus di proofing. Oke. dua kali Nah, lipat ngembang. Iya. Luar biasa. Oke, silakan. Iya, next kita, iya. Ini Nah, buat Dennis Pastry bisa nggak sih? Tepungnya iya. bisa. Untuk apa? Ini. Croissant. Oh, koisang. Iya, iya, Bisa iya. ya? Harus dicampur sama tepung itu juga ya? Apa? Oke. All purpose ya? Ini apa, Chef? Ini setelah kita bentuk, Oke. ya, kita nunggu ngembang. Hmm. Ini adalah sama dengan hasilnya produk daripada mokaf juga sama. Wow. Yang Pak Miswan bilang bahwa kita juga sudah menggunakan tepung mokaf, Hmm. ya. Hmm. Kita sudah menggunakan sehingga setelah kita profit sudah dibakar akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Wow. Ya. Ini hasilnya daripada produk mokaf ini. Cantik sama. sekali, Chef. Ya.
Iya, Ini iya. variannya seperti ini. Isiannya bisa dengan coklat, keju, ya, dan yang lainnya bisa. Oke. Ya, tergantung selera kita mau kita isi dengan apa. Luar biasa. Dengan abon bisa topping dengan abon juga bisa. Isi dengan harapan baik bisa ya, Chef? Ya, ini adalah hasilnya, variannya. Aduh, luar biasa. Ada isi keju, isi pisang, banyak Oke. sekali kita Iya. buat untuk produknya. Ya. Wow. Ini adalah hasilnya. Ya. Oke. Sambil menunggu ini, karena memang kita kalau untuk menunggu ini lama ya, Lama, kita iya. mau bikin bentuknya juga kita pasti prosesnya lama, Iya. ya kan? Kalau untuk buat kue memang proses-prosesnya harus melalui bertahap. Boleh, Mek. Oke. Boleh megang, oke. Peeling lah. Harusnya. Harus sampai kalis, ya, sampai kalis. Karena ini kan, ini masih ada ini. Nanti karena dia belum mengembang. Ah, Kalau sudah mengembang biasanya dia akan kalis iya. hasilnya. Saya biasanya kalau orang bikin ya, ini saya menyuarakan. Nggak apa-apa. Ya, silakan, Siap, ya. Bu. Ya. Bagus loh Yang ibu. sih soalnya. Iya. Bagus loh ibu ini loh, luar biasa bu. Saya udah bagus dari dulu. Wah, udah bagus dari dulu dia. Ibunya ini udah bagus dari dulu Iya. ternyata ya. Betul. Iya, iya, bagus bu, bagus. Kadang-kadang tuh ya kalau ini baker di rumah Hmm. atau ya di rumah ya, saya cerita ya. Itu kadang-kadang ya teman-teman saya juga itu ya, ini loh apa, ini terlalu kayak gini, nanti terus dia punya dorongan untuk menambahkan Tepung tepung. lagi. Nanti aduh nanti kurang susu lagi, apalagi nanti lama-lama jadi bakwan. Gimana? Itulah tadi saya bilang, tidak sabar. Oke. Tidak sabar itu. Kalau kita buat suatu produk tuh nunggu kesabaran hasilnya itu. Oke. Karena ini perlu proses. Oke. Makanya bahannya ada pengembang, ya kan? Oke. Itu masih kadang makanya kan ada pengembangnya. Hmm. Itu ada pengempuknya Oh, sehingga harus oke. ditunggu kesabarannya. Oke. Gitu. Kalau kita membuat suatu produk, emang kan bikin nasi goreng bisa langsung dimakan. Benar, 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 Kalau benar. ini itu ada prosesnya, ada waktunya, sehingga harus ada kesabaran. Luar biasa. Kalau sudah sabar hasilnya akan seperti ini. Wah, bagus emang. Itu hasilnya kalau sudah Iya. sabar. Ini Itu kalau udah pasti. iya, Mbak di sini juga kalau nanti mau nanya boleh ya, Mau punya nanya pertanyaan juga apa boleh, nanti Mbak, boleh ya. sambil Silahkan, ini. sambil mbaknya ini sebenarnya Oh, udah kepengen- nyalurin, katanya nyalurin chef, ternyata chef. Transfer mbaknya energi. ini sebenarnya kepengen bentuk. Oh, pingin bentuk. Iya, tapi sabar ya, Mbak, belum. Tuh, kepengen bentuk sebenarnya. Iya, belum ngembang ya. Nanti bisa belajar bentuk nanti. Iya. Pingin bentuk apa emang? Iya, kalau ngomongin bentuk suka senyum-senyum ini ya, manja ya. Oke, kita nanti nunggu ini luar biasa. Jadi ini Kita buat hasilnya ya? Lagi yang selanjutnya Boleh, untuk nastar, boleh. Mikasa nastar. Mikasa Nastar. Iya. Oke, silakan. Nanti untuk yang ini nanti kita take apa bentuk tag-nya nanti bisa dimasuk editing ya. Oke. Gak apa-apa sambil nunggu nanti mengembang ini kita masuk ke ini berikutnya. Iya. Mikasa Nastar. Kita sebenarnya Mikasa ini bisa manual, tidak menggunakan alat, juga bisa menggunakan alat. Alat. Ya. Oke. Karena mau pakai, kalau ini kita akan pakai alat aja biar lebih. Oke, siap. Saya nurut sama chef. Untuk bahannya ada gula halus, Ada gula halus, ya kita masukkan. hmm, Ada butter, butter. mentega. Kalau buat nastar biasanya menteganya yang banyak. Oh, menteganya Iya, yang banyak. mentega. Oke. Kita aduk dulu. Ini biasanya ngangguk-ngangguk waktu lebaran jualan nastar kayaknya. bener, bener ya, iya. Kalau sudah tahu mau lebaran itu di mana-mana. Wow, ada. di mana-mana Wah, nastar di mana-mana. nastar, number one. Tapi ini unik katanya chef ya, Betul. nastarnya itu Ya. nggak isi nanas. Luar Di biasa. sini Hmm. Lagi buat untuk adonannya. Adonannya. Saya buat isinya. Isinya luar biasa ya. Ya. Kita nggak sabar. Ini isinya bukan nanas ya chef ya? Ada isinya abon Abon, sama mie. mie. Kan Waduh, namanya Mikasa. Mikasa. Ini adalah mie-nya ya. Oke. Perlu Anda ketahui bahwa untuk mie ini Hmm. kalau merebus nggak boleh terlalu lama. Hmm.
ya. Nggak boleh terlalu lama dan nggak boleh terlalu cepat banget. Nggak boleh terlalu cepat. Waktunya hanya 2-3 menit. 2-3 Udah menit. cukup Oke. ya, supaya tekstur dan rasanya tidak hilang, ya, tidak rusak. Itu yang harus diketahui. Oke. Mie-nya juga dari Mokafine ya? Betul. Luar salah satu biasa. Ini kayaknya chef sudah akrab sekali dengan tepung karena Mokafine kita ya? sudah menggunakan tepung mokaf. Oke, Ya. oke chef. Silakan. Betul. Silakan. Wah. Nanti pokoknya siapapun yang mau bertanya silakan. Kita hari ini lebih ke sharing session. Siapa tahu nanti pulang dari sini dapat inspirasi. Nanti dikasih resepnya. Oh dikasih resepnya, nanti langsung nanya sama chefnya boleh ya? Nah, ini aku menyuarakan suara hati. Boleh, teman-teman. langsung chef, nanti dikasih resepnya ya. Gampang, tenang aja ya. Iya. Loh, nanya. Kenapa, kalau bikin Mbak? choco chip apa? Kenapa? Mau tanya sama saya apa, Cah? Iya, oh diwakilkan, luar biasa ya. Iya, Anda. Ya, dia Iya. tanya bahasa Indonesia juga sebetulnya Iya, loh. iya, nggak Kalau apa-apa. bikin choco chip biar retak-retak gimana? Terus Kalau tak bikin tanyai, choco chip biar retak-retak gimana? Oh, Saya oke. tanya, mau tanya sama aku, mau chef yang jawab Oke, kayak gitu. iya. Sebenarnya gampang ya. Kalau mau bikin choco chip ya supaya retak-retak itu masukin orang ketiga. Cepet banget ya. Iya, nanti dia retaknya cepat ya. Nanti kita tanya nama chefnya ya. Luar biasa chef. Ini Choco chip apa? Choco chip apa? cookies, Oh, itu namanya soft cookies. soft cookies. Loh, kok aku yang jawab ya? Iya, Salah. luar biasa. Pengetahuannya bagus loh Bapak. Kan kemarin membaca. Oh, luar biasa ya. Menabung Agak. agak ya. Iya, menanam pohon? Hah? Menanam pohon juga. Agak. Oh, agak luar biasa. Bagus ini ya. Nyebrangin orang buta. Oh, bisa. Iya, ya. Iya, iya. Luar biasa. Chef, ini ada iseng-iseng nanya tadi, Chef. Ini sambil nanti Chef nyiapin. Cara membuat soft cookies supaya retak-retak katanya. Baik. Wah, langsung dijawab sama ahlinya ahli. Supaya Retak. coklat chipnya retak-retak Retak-retak. pecah-pecah. Iya. Biasanya adonannya itu campurannya yang tepungnya karakternya keras itu biasanya yang lebih banyak. Juga coklatnya itu juga harus coklat yang benar-benar pilihan yang sesuai. Jangan hanya kan ada coklat-coklat kelas apa. Oh, grade-nya yang grade A ya, Chef? Ya, Usahain yang betul, grade A, biasanya. luar biasa. Jangan pakai spidol coklat, Mbak. Ntar buat efek coklat asal masukin spidol coklat ya. Aduh, luar biasa. Oke, kita coba ini. Lanjut lagi. Oke, bahan-bahannya Chef apa aja, Chef? Bahan-bahannya ada bawang bombay. Bawang bombay. Karena ini rasanya gurih. Oke. Ya. Ada krimnya juga. Ada? Buat pasta kok ada cooking creamnya. Nah, itu yang beda. Saya ya. penasaran. Ada dagingnya lagi. Ada dagingnya, Nah, luar kan? biasa, luar biasa. Hari ini kita makan enak, ya. Mbak, hari ini kita makan enak. Udah bawa nasi? Iya. Oke. Males. Tahu nggak? Aku kasih tahu ya. Chef, ada yang mau MC. curhat nih, Chef. Kita Ah. dengerin nih, Chef nih. Ada yang mau curhat, Chef. Gimana, Iya. gimana? Kalau biasanya kita itu orang suka masak ya, ini Mm-mm. kan produksi ya. Hmm. Biasanya nggak pernah makan produksinya sendiri. ya. Cari ini rames ke tempat orang lain ya. Iya, iya. Tapi emang iya sih, emang bener sih rata-rata Emang kayak gitu. bener kok. Bener, Chef. Bagaimana kita mau produknya kita, Eh. kualitas produknya kita kalau kita nggak makan. Oh, kita nyobain, harus Itu tahu. wajib. Itu Siapapun wajib. punya usaha apapun, Hmm, setiap kita membuat suatu produk harus kita cicipi, harus kita makan. cobain, betul. Itu wajib karena harus tahu kualitas produk kita. Betul. Quality controlnya kita, food Betul. quality controlnya ya ada di situ. Oh, oke. Kalau orang lain bilang kita makanan kita nggak enak, berarti kan karena kita nggak nyicipin, Oh, ya kan? oke, oke, Coba oke. kalau kita nyicipin, yakin dengan diri kita sendiri bahwa produk kita bagus. Nah, Oke. Pasti orang lain bilang nggak enak, nggak mungkin. Itu enak, saya makan Oke, juga enak. Luar biasa. Kalau hati kita makan enak, yakin pasti di tempat lain juga enak. Customer Oke. beli juga akan bilang enak. Itu Enak. wajib Oke, ya. rahasia baru nih. Jadi mengeluarkan energi positif juga ternyata ke makanan. Karena ini enak, ini punya nilai jual, ini nikmat. Oh. Loh, kita gitu
dulu ya. Iya. Cicipi ya, terus makan di tempat lain sama nyacati produk itu kan. Tahu aku. Luar biasa, luar biasa. Seru banget. Oke, Chef, silakan Chef. Ya, kita mulai cara memotong dulu. Memotong. Ya. Kita memotong bawang dulu. Bawang, ya. Bagaimana kita memotong bawang yang benar, Oke. ya, supaya hasilnya juga bagus. Oke. Kita lihat nih. Ada tips, Chef? Memang ada tipsnya, ya. Kita ambil dulu, kita kupas, baru kita belah, baru kita tatakan dulu, baru kita sekali motong jadi sudah langsung. Luar biasa ya. Ini paprika. 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 Kita agak kesulitan kalau memang kita menggunakan ini. Tangannya. Iya, agak ini. And gloves. Tapi tetap profesional kok, Chef. Tetap profesional. Tetap profesional, bagus banget. Oke. Iya, silakan Mbak, mau lihat boleh. Nah, nanti chefnya akan ngasih tahu nih cara memotong bawang, ada tipsnya nanti. Ini namanya potongan brunoise. Brunoise. Iya. Oke. Itu lebih kasar daripada chop, ya. Oh, daripada oke. cincang. Ya. Luar biasa, luar biasa. Kalau istilah kita potongan itu memasak namanya brunoise. Biasanya untuk isian rissoles itu potongannya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita awam itu sebenarnya apa sih? Iya. Iya. Tapi kalau kita dalam ilmu sekolah, itu ilmu sekolah untuk potongan-potongan itu seperti ini untuk Oke. memasak ilmu Berarti masak seperti ini. kalau misalnya tadi istilah cincang lebih tipis lagi, Betul. lebih lembut lagi Lebih ya, lembut lebih halus lagi. lagi gitu ya. Betul, Oke, ya. oke. Setelah ini kita Hmm. tumis. Tumis. Wow. Apinya kecil, apinya Apinya bisa langsung, misalnya bisa nggak apa-apa, langsung. ya. Oke. Nah, ini udah mulai sibuk kayak di sini ya. Seru nih. Ya. Nah, hasil mie-nya. Ya, hasil mie-nya ini. Iya, megang boleh. Biar nggak penasaran. Oke. Ya. Nggak apa-apa, Seth. Oke. Ini adalah cooking cream. Cooking cream. cream. Oke. Lengkap ya bahan kita hari ini. Itu apa? Betul. Nah, licin pakai plastik. Oke, sehingga oke. nggak bisa bukanya. Bisa licin aja. Pulang dari sini kita buka restoran aja ya. Menu-menunya menu terbaik ini. Wah. Masukkan mie Mokafine. Mikasa. Mikasa. Iya, ini namanya Mikasa Mocha. Oke. Nah, ini adalah yang dimasukkan chef ini adalah mie kasa mokaf. Tuh. Luar biasa. Langkah mudah memasak mie mokaf. Ini dia komposisinya juga nih. Dari petani untuk healthy food lovers. Oh. Tapi ini teksturnya bagus ya chef ya? Bagus sekali. Iya. Cocok buat yang Iya. tetap pingin makan mie tapi Betul. lagi diet. Tetap Nih, sehat. Tetap sehat. Mie kering, mie sehat. Mantap. Mie kasa mokaf. Kita Ini. masukkan abon, semua Masukin. krim. Bun. Kita tambahkan parmesan supaya gurih. Parmesan supaya gurih. Tambahkan lada.
Lada. Untuk garam tidak perlu terlalu banyak, secukupnya aja karena abonnya sendiri sudah gurih. Gurih. Betul. Bisa tambahkan gula sedikit. Hmm. Lalu kita aduk. Kita tambahkan krim. Wow. Kalau kita selera dengan abon, lebih suka rasa dagingnya banyak, abonnya itu bisa tambahkan abon lagi atau kita tambahkan daging cincang bisa. Ini nastarnya nastar istimewa. Nastar istimewa. Iya, Saya bisa nyobain ya chef nanti ya chef. bisa sekali. Harus nyobain. Kalau seandainya tidak harus diisikan dalam nastar, Hmm. kita makan langsung aja enak. Ini enak Pasta. banget nih, Sudah luar jadi biasa. pasta. Sudah jadi pasta Iya. ya. Iya. Sudah jadi pasta langsung. Luar bisa biasa. kita ini. Iya. Saya Pasta ragut sudah jadi pasta ragut. Dan ini setelah kita tumis sudah jadi, Hmm. kita masukkan ke dalam Wadah. bowl wadah. Ya. Nanti kita akan hasilnya akan seperti ini. Oke. Ya, hasilnya akan kita lembutkan, kita agak remas. Nanti kalau udah agak dingin kita remas, hasilnya akan seperti ini. Oke. Ya, hasilnya. Dan nanti ini akan menjadi isiannya daripada nastar itu. Oke. Monggo Mas Udin diisikan nanti. Itu Boleh. diajarin untuk pakai yang ini. Gedenya seberapa katanya? Gedenya. Ya, chef kadang suka bingung katanya chef ngatur ke. Kalau untuk satu resep Hmm. itu akan jadi sekitar 30 sampai 40 nastar. Oh, Ya. oke. Jadi harganya satu nastar itu sekitar Rp1.200. 1.200. Iya. Itu untuk kosnya aja itu Oke. nanti akan segitu harganya. Ya. Oke. Itu bisa diisi bulat, juga bisa diisi lebar. Ya, untuk memanjang nanti itu dikasih plastik dulu supaya tidak lengket. Supaya tidak lengket. Oke. Seru ya. Melihat ibu-ibu meracik masakan ya. Kayak lebaran. Iya, benar. Ya. Iya, bisa. Roti manis di situ juga bisa. Yang penting basic Basic. adonannya adalah itu ya, Iya, chef. betul. Oke. Ini kalau mau dipiringin boleh loh, chef. Bisa. Iya, nanti daripada cuma di wajan ya, chef ya. Buat makan siang. Boleh, chef. Nanti butuh piring, chef? Ya. buat makan Iya, siang. ada piring? Oke, ntar dulu kita cari dulu piringnya. Ada piring untuk ini? Oh, ini aja, chef. Nah, ini aja cukup, chef. Waduh, ini dia. Ini cukup nggak, chef? Cukup sekali. Luar biasa. Mantap, ternyata kita bisa bereksperimen dengan berbagai menu masakan yang basicnya dari tepung mokaf dan juga dari mikasa mokaf. Luar biasa. Selain itu juga Anda yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini juga bisa menjadikan tayangan ini inspirasi untuk Anda bikin masakan-masakan yang seru dari tepung mokaf. Ini usahain pakai tepung mokaf yang berkualitas ya. Oke, kalau pastry ini ya. Kalau pastry ini, jadi yang pastry-pastry aja ya. Tadi ini hasilnya seperti Oh ini hasilnya, Ya, luar dan biasa. Itu, nanti kalau udah agak mengering akan Hmm. seperti itu. Oke. Sama. Iya. Luar biasa ya. Itu hasilnya kalau sudah Itu yang dari Mikasa yang lagi dibuat, Hmm. nanti yang sebelah sana. Ini untuk buat yang bulat. Seru-seru. Yang ini sama ya, Chef? Ini yang isi daging. Ini isi daging. Oh, ini isi Sama. daging. Ini daging.
Unik ya, nastar tapi pakai daging. Betul. Dan Sesuatu yang beda. Iya. Saya bilang tadi adalah kita selalu isi dengan nanas, dengan stroberi. Nah, sekarang saya ingin nastar itu supaya gurih, ya kan? Oke. Lebih gurih istilahnya. Jadi tidak hanya manis aja, tapi aja. ada gurihnya. Unik loh, ini unik loh. Ini bisa jadi peluang bisnis juga loh, Chef. Betul. Iya ya. loh. Orang jadi penasaran. Oh ya, kenapa Mbak? Nah, penggunaan gula di adonan nastar ini perlu Untuk ulangi ya, Chef? yang di sini kalau untuk gurih memang sedikit dikurangi. Sedikit Ya, dikurangi. sedikit kurangi. Oke. Walaupun gurih tapi ada sedikit ada rasa gurih-gurih manisnya. Oke. Bisa. Bisa. Jamu parmesan bisa. Jamu ya. parmesan bisa. Kayaknya sudah profesional sekali ya, Chef ya? Betul. Luar Ini biasa. Mbaknya ini sudah terlihat sudah biasa buat. Wah, ya. Mantap. Punya. Aduh, jangan bilang-bilang saya sedang enak ya. Iya. Harusnya malah dibilang. Harusnya malah bilangin Di mana malah. tokonya saya bisa pesan gitu loh. Ya kan? Oh iya. Nanti. Harusnya begitu. Iya. Spesial. Mau promoin boleh loh. Ini mumpung nanti tayang juga kita di YouTube nih. Serius boleh. Apa nama Instagramnya? Biar nanti kita promoin. Roti Noni Purwokerto. Tuh, Chef. Tuh spesial ya. Gak apa-apa, merahnya mana aja. Ntar ada. Roti Noni Purwokerto. nanti akan menggunakan tepung Moka. Betul, ya. Iya. Betul, Beneran pakai harus. Luar biasa ya. Oh udah bawahnya, bagus. Iya. Bagus, itu yang kita tunggu ya. Harus pakai tepung mokaf ini. Ini nanti the real testimony. Siap, nanti tag hasilnya. Nanti mau sharing-sharing sama Chef juga boleh. Iya. Kok bagus. Mantap. Oke. Ada tips and trick lagi, Chef? Kira-kira, Chef, untuk membuat... sebenarnya hanya bentuk aja. hanya ya. bentuk, oke silakan, Chef. Ya hanya bentuk aja untuk pembuatan ini. Nggak harus pada waktu pemotongan untuk mempercepat waktu ya, supaya waktu lebih efisien. Sebelum diambil langsung aja, ya kan? Sebelum dipotong langsung, jadi nggak harus dipegang satu-satu, ya kan? Ya, jadi nggak harus satu-satu dipegang itu enggak. Harus pada waktu dibentuk terus dipotong langsung geraknya cepat, begitu ini oles udah, ya lebih efisien waktu. Luar biasa. Oke. Emang biasanya kendalanya apa, Mbak, kalau lagi bikin nastar? Nah, aku pengen nanya nih, yang pernah bikin nastar langsung, apa kendalanya biasanya kalau bikin nastar, Mbak? Nggak apa-apa nanya ini kan? Hah? Nggak ada? Wah, luar biasa loh, luar biasa. Iya, bagus tanpa ada apa? Oh, tangannya pegel, Chef. Makanya nastar harganya mahal. Iya, nggak dihitung. Mereka yang beli nastar belum ngitung pegelnya. Iya. Terus saya Segala sesuatu pekerjaan apapun, kalau dihadapi dengan senang hati, betul. itu tidak ada pegel dan tidak ada sakit. Oke, apalagi kalau bekerja dengan hati ya, Chef ya. Dengan hati Luar senang, biasa. ya itu tidak ada capeknya. Wow, mantap. Luar biasa. Oh, ternyata sedetail ini ya, harus bikin nastar ya. Aduh, benar. Nah, ini sambil Dan nanti dibakar Ya. selama 24 menit 180 derajat. 180 derajat dan hasilnya akan seperti ini. Oke, dan ini dia hasil adalah hasilnya. dari Mikasa nastar. Dengan rasa daging ya. Wow. Ini hasilnya. Luar biasa, ini hasilnya. Gimana Mbak setelah melihat hasilnya ini nih? Kalau ngelihat, ini kan lagi dibikin kayak gini nih. Ini kalau ngelihat hasilnya kayak gini gimana nih kesan pertamanya dong, aku mau nanya. Nah. Kenapa? Waduh. Apa? Menggoda. Wow. Wah, luar biasa nih. Ini seolah memanggil ya, Chef. Iya, aromanya luar biasa. Ini seolah-olah memanggil loh ini loh. Datang padaku, nikmati aku. Aduh, ini nikmat banget.
Gimana Chef? Ini adalah hasil daripada fruitcake yang Fruitcake. kita panggang di sini. Ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Sama aja hasilnya ini. Ini yang Kang Ihsan panggang. Nih, seperti ini hasilnya. Aromanya soft banget ya Chef. Aromanya tidak berbau, Iya. benar? Tidak berbau daripada Wah. bahan dasarnya, hilang, ya kan? Iya betul betul. Tuh. Aromanya wangi. Wangi ya. betul. Ini adalah hasilnya. Oke, Ya. bagus banget itu. Oke, siap. Oke, hati-hati Chef. Bisa dicicipi. Bisa, oke bisa dicicipin. Nanti saya harus nyicipin. Ya. Baiknya kita keluarin semuanya dulu nanti. Betul, Semua jadi, nanti tinggal kita Silakan. tunjukkan rasanya Bisa. ke pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini. Jadi untuk pelajaran, ini tip untuk pelajaran mbak-mbaknya Untuk pelajaran adalah untuk membuat suatu produk ya supaya waktunya efisien ya. Itu harus lebih pembuatannya harus lebih cepat ya, dan bentuknya juga bisa mendapatkan hasil yang sempurna tentunya. Oke. Ternyata kalau di total untuk bahan-bahannya sendiri nih, tadi Chef sudah jelasin bahwa harga satuannya 1.200 kan. Ini untuk resep Mikasa nastarnya, kalau di total biaya setelah tadi menggunakan bahan-bahan dan ini sudah dihitung secara total biaya itu cuma 48.000 Chef. Ya, betul. 48.000, 55 rupiah, 48.000 lah ya. Nggak nyampe 50.000. Itu masih dibagi berapa itu? Per piecesnya sudah ada. Iya, 1.200 Nah, per piecesnya. Luar biasa. Wow. jadi ini nanti Hmm. pakai pipa ya, supaya lebih ini, baru nanti gulung lagi sekalian plastiknya yang panjang ya. Nanti baru kita gulung, baru cepat, waktunya lebih efisien, produknya lebih cepat banyak ya. Nanti kalau banyak pesanan otomatis akan mendatangkan hasil uang yang banyak juga, karena semakin produknya semakin banyak otomatis hasilnya akan lebih banyak. Tapi kalau kita buatnya lambat, pelan ya, santai, tentunya hasilnya juga akan lebih santai ya kan. Untuk mengejar omset kalau kita mau jualan harus lebih efisien waktu ya. Oke. Itu untuk tip untuk cara pembuatan produk lebih banyak menggunakan waktu yang efisien ya. Oke. Nah, ini salah satunya menggunakan alatnya ya. Baru diisi, diratakan. Seru banget ternyata ya. Tuh. Oke, masih ada beberapa menu lagi yang nanti bakal kita buat bersama dengan Chef Miswan ya. Sambil nanti juga kini kita lihat nih, makin semangat aja untuk membentuk nastar Mikasa. Mikasa nastar dengan isian Mikasa dan juga irisan daging yang enak banget. Waduh, tampilannya ini seperti ini nih. Yang seperti bisa Anda lihat di sini ya. Ini kalau orang Jawa bilang ngiwi-ngiwi. Iya. Oke. Oh, ini untuk efisien waktunya, gulungnya juga kayak gitu. Oke. Itu kalau isiannya kayak gitu mantap banget ya. Luar biasa.
Udah apa? Oh iya udah nggak perlu makan nasi, benar. Iya loh, isiannya tebel banget. Luar biasa. Oke. Mantap memang. Kalau isinya tebal, biar mantap. Biar mantap ini. Jadi istilahnya tidak abu-abu atau tidak mengambang. ya kan? Betul. Kenyangnya Supaya sampai rasanya nendang. rasanya nendang, kenyangnya sampai besok. Betul. Iya. Jadi hari itu makan nastar aja ya. Chef. Oke. Nah, Kalau untuk harga jual supaya lebih menarik itu biasanya kita beda sama nastar manis atau nastar yang lain. Tapi kalau gurih, kalau bisa bentuknya lebih besar. Kalau kita mau jual harga satuan, tapi kalau kita satuan. mau ditaruh di dalam jar atau toples, itu biasanya oke lah kalau kita mau buat yang agak yang kecil-kecil. kecil-kecil. Tapi kalau untuk dijual satuan itu harus yang menarik. Iya segini sih udah menarik sih, Chef. Harus menarik. Ini menarik sih. Kalau satuan itu. Iya. Jadi orang makan satu umpama untuk apa? Satu orang udah sesuai dengan ini apa? Oke. Rasanya itu. Seru banget ya. Bagus. Tadi berapa lama untuk ininya masak di 24 20 menit 24 menit 180 derajat. 180 derajat 24 menit ya. Harus sabar. Harus sabar. Tapi Ya. emang bener sih. Itu hasilnya kalau sabar. seperti itu. Oke. Saya bilang kalau membuat produk apapun, kalau kita telaten atau sabar, akan mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi ini adalah buah kesabaran dari Chef Wisman ya. Oke. Jadi seperti yang bisa Anda lihat bahwa dengan kesabaran ya akan menghasilkan cita rasa kue yang luar biasa. Ini secara tampilan juga bagus banget. Oke. Nah, nanti kita coba ini hasil tangan Mbak-mbak yang luar biasa ini ya. Iya. Coba kita head to head nanti sama Chef Miswan. Kira-kira enak yang mana? Betul. Oke. Oke. Kita mau lanjut yang Ini lain. cukup? Ini cukup. Ini Tinggal cukup. nunggu pembakaran aja. Nunggu pembakaran, Ya, kita lanjut ke... sambil seperti roti yang fruit cake, kita Hmm. sambil nunggu pembakaran. Iya. Setelah jadi. Oke, terima sudah dari kasih. situ. Di pinggir dulu, oke. Selanjutnya, Chef, kita akan masuk ke menu berikutnya. Menu berikutnya Adalah skotel. Iya, Mikasa skotel. Kita siapkan dulu cetakannya. Mbaknya mau buat masak? Mikasa Mau buat skutel. skotel? Ada yang mau? Siapa yang mau? Skutel? Ada yang udah pernah? Oke, yuk nyobain aja nggak apa-apa. Kita seru-seruan. Iya. Nggak usah takut. Iya, gantian Mbak sini. Ini banyak dari tadi diem aja nih. Ntar diem-diem langsung aja ya buka restoran. Ayo Mbak ini kita bikin skutel nih. Saya di sebelah sini, kalau mau coba. Ya. Iya, nggak usah grogi, tenang aja. Pokoknya tenang Kalau aja. sama Pak Miswan harus santai, Harus santai, relax, relax. nggak usah takut. Betul. Kalau ada pertanyaan justru Pak Miswan senang ditanya. Malah suka, iya. Berbagi ilmu dan berbagi manfaat. Oh. Oke, yang pertama kita siapkan bawangnya dulu, Hmm. sama isiannya dulu. Ini adalah isiannya. Ini ada daging asap. Kebetulan Pak Miswan di sini ada isiannya daging asap, ada sosis sapi, ya. Daging asapnya juga dari sapi, ya. Terus ada keju. Di sini ada keju mozzarella sama keju parmesan. Parmesan adalah untuk aromanya supaya lebih gurih, ya. Terus ada bawang cincang, terus ada paprika, ya, paprika merah sama hijau. Ini sudah dipotong, ya. Tadi potongannya adalah dice, ya, atau potongannya brunoise, ya. Karena ada beberapa potongan, kalau dice agak lebih besar dikit, kalau yang untuk brunoise itu lebih kecil, ya. Biasanya untuk ragut banyak menggunakan brunoise, istilahnya brunoise kalau untuk ragut, karena potongannya lebih kecil. Tapi kalau untuk apa yang sifatnya lebih keras itu harus menggunakan yang dice. Oke, kita hidupin Mbak. Yang ini yang tadi sudah. Ya. Masukkan menteganya dulu.
sosisnya bisa dipotong piring, semuanya tergantung selera sama daging asinnya, asapnya. Bisa dipotong miring atau dipotong bulat. Ya. Bulat miring atau bulat lurus. Tuh, bentuk potongannya. Untuk dagingnya bisa supaya terlihat nanti di atasnya bisa memanjang. Untuk dagingnya. Ini adalah potongannya untuk nanti. Dan ya, masukkan onion dulu, Mbak. Ya, bumbunya. Terus masukkan paprikanya. Dagingnya. Kita tambahkan tepung mocha supaya mengikat, supaya agak sedikit kental, supaya Oke. nantinya mengikat. Oke. Karena kita akan kasih krem. Boleh, ya, yang itu. Ya. Iya. Setelah layu, harum, baru kita tambahkan tepung sebelum masuk mikasanya. Sebelum mikasa mochanya masuk, kita nanti masukin tepung mochanya dulu sedikit. Ya, iya. Kita masukkan supaya tepungnya matang. Kalau untuk usaha untuk usaha itu biasanya kita harus prepare dulu namanya cream sauce, ya. Bahan dasarnya cream sauce ini adalah dari tepung mocha dengan mentega, bisa dikasih dengan kaldu, ya. Kalau menunya ayam berarti kaldunya ayam. Kalau dengan menu sapi berarti kaldunya daging sapi, berarti kaldu sapi, ya. Seperti itu. Terus ditambahkan ini bisa. Ini hasilnya seperti ini. Istilahnya cream sauce, ya. Bahan dasarnya dari tepung sama kaldu, ya. Bisa dimasukin tunggu untuk pengental. Kalau seandainya nggak pakai ini, tadi yang pertama pakai tepung aja, tepung mocha, langsung dimasak. Baru kita tambahkan ini, Oh. kaldu. Bisa, kalau ingin lebih gurih lagi, bisa tambahkan susu. Iya, susu putih segar biasa. Baru kita masukkan kepada minyak. Nah, Wah, minyak mikasa ya, Chef? mikasa, ya. Wah, Minyak mikasa, mie sehat. mie sehat. Chef, ini saya sambil nyobain yang tadi Chef bikin ya, Chef? Silakan. Ini nih, ya, isian boleh. apa? Isian nastarnya. Isian daripada nastar. Ya, silakan. Saya cobain lah isian nastarnya ya. Kita tambahkan krim. Namanya cooking cream, ya. Ini adalah untuk lebih gurih, ya. Kita tambahkan kejunya. Walaupun nanti di atasnya ada kejunya, tetap kita kasih juga keju, ya.
ini sudah sesuai dengan takaran ya. Kenapa kok tidak pakai, kenapa kok tidak pakai cheddar? Pak Miswan kepengen tekstur atau karakternya ada sedikit molor. Ya, Molor. ini bisa diisikan ke sini. Kalau kurang lebih ini lagi, mie-nya bisa ditambahkan Tambahkan lagi. sedikit. Oke. Sedikit aja mie-nya masuk ke dalam cetakannya ya. Dan nanti baru disiram sama itu. Tapi kalau kira-kira di situ sudah cukup untuk mie-nya, nggak perlu lagi kita tambahkan mie-nya. Tapi mungkin untuk atasnya aja, toppingnya aja, untuk decorationnya aja, supaya lebih menarik. Chef, aku boleh jujur nggak, Chef? Ya. Mie kasanya ini tadi yang untuk Ya. campuran Ya. nastarnya, Ya. rasanya tuh enak banget, lembut, dan Betul. pas dikunyah tuh dia, aduh, Betul. bener-bener, aduh bener-bener. Beda dengan mie yang lain memang. Betul, Tetap ini enak banget. ada. Ya cukup, ini nanti tinggal diisikan. Nah, Wah, sekarang kita kepengen skotel itu mau keras atau lebih lumer, ya kan? Nah, kalau selera pasaran, umpama pasar seleranya kok, kita buat coba untuk kalau kita mau usaha, kita buat untuk lumer coba. Mana Oke. yang lebih suka? oke, Pasar lebih suka lumer atau lebih suka padat? padat. Ya kan? Nah, Kan ada skotel yang padat, Betul. ya kan? Ada. Kita coba yang lumer. Biasanya kalau yang lumer itu kalau dimakan panas itu lebih legit, lebih enak. Itu oke. bedanya. Itu bedanya. Nah, kalau kepengen lebih lumer, umpama lebih cair, tinggal tambahin kaldu atau tambahkan susu. Oh, Kalau kita nambahkan susu, hmm, itu kan kosnya lebih banyak istilahnya. Tapi kalau kita sedikit nambahkan kaldu, rasa tetap, tapi tidak terlalu pengaruh sama makanan itu sendiri. wah enak nih, Chef. Dan kita tambahkan dalam gula merica. Dan ada tip untuk memasak, Hmm, sebaiknya memasak itu tidak langsung garam duluan. Kenapa kalau tidak harus garam duluan? Karena kalau sudah kekasinan kita memperbaiki agak sulit. Nah, garam biasanya masuknya agak terakhiran. Udah agak terakhir baru kita masuk garamnya. Biasanya seperti itu. di garam datangnya telat ya, Chef? Iya. Garamnya jadi sedikit. Nah, Iya. ini sudah jadi ya. Ini yang teksturnya sedikit agak lumer ya, lumer sedikit. Nah, ini baru kita isi. Unik ya, skutel tapi dari Mikasa. Oke, Ini adalah terobosan bisnis terobosan bisnis baru, betul ya. untuk mbahnya di tokonya, ya, di Iya. toko rotinya. Ini isian, ini tadi saya nyobain isian nastarnya aja, aduh terbaik. Ini kayaknya bakalan makin mantep nih, Chef. Iya. Ternyata tepung mokaf banyak ininya ya, Chef ya. Banyak manfaatnya, jadi juga bisa Manfaatnya dibikin banyak sekali, macam-macam betul. juga ya. Bisa bervariasi, lebih bervariasi. Lebih bervariasi ya. Mbahnya bisa dibantu untuk mengisi atasnya. Iya, mengisi atasnya. Itu keju, ada ini apa? Sosis sama itu. Oke, ntar pakai wadah ya, butuh. Pakai wadah, Mas Udin diambilkan. Ini pakai yang ini dulu, enggak apa-apa. Iya, iya pakai itu dulu, enggak apa-apa. Toppingnya. Pokoknya hari ini kita makan berkualitas. Yang sudah isinya banyak bisa diisi bagian. Oke.
Atasnya pakai abon boleh, Chef? Ya, Atasnya pakai abon boleh? sebenarnya kurang pas kalau Kurang abon, pas. ya. Oke. Tapi kalau sosis itu atau daging atau apa itu udah memang ini. Iya, modal dikit ya, Chef ya. Iya. Jangan pakai abon. Iya, 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 iya. Ini bisa pakai sendok mbaknya, Iya, betul, betul, betul. kan? Harga bawa rupa ya, Mbak ya. Bisa pakai Nah. Mantep nih. Silakan mau diisi. Banyak mau ngisi. Setelah diisi toppingnya, kita kasih mozzarella cheese bagian atasnya. Nah, sama lagi parmesan cheese. Ini parmesan kayak gini. Ya, ini parmesan cheese-nya di sini. Setelah itu langsung kasih parmesan cheese. Wow. Kalau untuk skotel biasanya sebelum bisa supaya ikut terbakar nggak apa-apa kering. Karena daun parsley bisa dimakan juga nggak masalah. Ya. Sehingga bisa langsung. Sambil ngisi, silakan ngisi sambil nunggu dibakar. Ada tips tambahan lagi Chef untuk membuat skotel ini lebih sempurna? Untuk skotel ini kita bisa menggunakan tepung-tepung yang mungkin campuran-campuran tepung yang mungkin seperti mokaf ini bisa lebih divariasi dengan adonan-adonan bentuk biasanya. Itu bisa campurannya. Mantap. Terima kasih, Chef. Mbak, dari keempat menu ini yang nanti kita mau bikin, kira-kira mana yang Mbak pingin nyobain banget? Dari 4 menu ini. So, ini luar biasa ya. Luar biasa. Isian nastar nggak mau? Oh mau, ternyata mau juga ternyata ya. Nih spesial. Mbak, kayak kita kasih kesempatan buat nyobain ya. Nih. Coba ini, silakan. Iya. Cobain deh, Mbak. Aku sih doyan, Mbak. Pakai nasi harusnya nih. Apa-apa pakai nasi ya. Ini naikin dulu gasnya. Nah. Gimana? Mbak, penasaran nggak isian nastarnya? Nanti aja bener. Iya. Apa nyobain? Mana? Oh mau Mbak. Mau penonton mau nyobain, ada yang mau nyobain. Oh ini perwakilan dari Bank Indonesia Purwokerto mau nyobain. Boleh loh, sini Mbak. Serius Mbak, sini Mbak. Aku anterin ya. Ayo les sini, nanti inframe dong, kan perwakilan. Ada face shield nggak? Face shieldnya ada ntar, pakai face shield dulu. Oh ini udah jadi, nanti kita tunggu chefnya. Oke, Mbak ini aku geser dulu ya. Ini aku geser dulu ya, biar tidak mengganggu, nggak apa-apa. Biar tidak mengganggu penampilan. Oke, setelah berapa menit chef untuk proses pemanggangannya? Untuk pemanggangan bisa 20 menit atau 15 menit. Dengan api? Karena prosesnya adalah sudah jadi. Oke. Sehingga hanya untuk membuat untuk coklatnya aja. Oke. Supaya brownnya aja untuk apa? Untuk lebih legit lagi untuk proses pemanasannya aja. Oke. Ini hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Tadi ada beberapa variasi, bisa beberapa topping. Ini adalah topping untuk vegetable ada. Itu adalah topping untuk sosis sama smoke beef-nya. Smoke beef. Betul. Kalau ini dengan itu harusnya lebih gurih yang itu toppingnya. Ini juga bisa tinggal nambahin toppingnya aja. Toppingnya tinggal tambahkan untuk cheese-nya aja. Supaya lebih menarik. Nanti yang ini kita panggang juga ya. Untuk daya jualnya itu supaya lebih menarik. Mantap. Karena kalau kita membuat suatu produk, bagaimana produk itu supaya
banyak disukai orang, customer banyak, banyak yang pesen, harus lebih menarik. Oke. Di samping dari rasa, ya. Oke. Karena mata kita yang pertama adalah melihat, ya kan? Oke, betul. Mata kita melihat dari hasil produknya. Betul. Hasil produknya bagus, tampilannya bagus, insya Allah kalau rasanya bagus pasti Repeat lebih. order. Betul. Oke, pelajaran baru. Ini Jadi, adalah hasilnya, ya, kesan yang pertama sudah, ya. yang Iya, sudah iya. jadi untuk Miss Oke. Kotelnya. Ya, taruh Oke. sini. Mbak, dari 4 ini kira-kira mau nyicipin yang mana? Dari 4 yang sudah tampil ini ada Makasih, nastar, fruitcake, roti manis, sama skutel. Mana yang meraih perhatian Mbak dari 4 menu ini? Iya, nyicipin dikit-dikit ya. Kalau Mbak, menurut Mbak yang mana? Pingin nyicipin yang mana? Skutel. Skutel juga. Wah, ternyata ya skutel mania ya. Oke. Iya. Chef, lanjut lagi kita ke menu berikutnya Oke, ya. kita lanjut lagi ke menu yang terakhir ya. Menu yang Kalau salah, terakhir adalah ya. Mie kasa goreng comin. Nah, Wah. ini adalah modifikasi untuk mie goreng karena supaya lebih mendunia bahwa mie kasa ini bisa tidak diragukan lagi kalau untuk diproduksi di luar Indonesia juga. Sehingga untuk memberikan kepercayaan bahwa mie kasa ini, mie comin ini bisa lebih dipahami atau lebih dikenal di luar negeri. Maksudnya seperti itu ya. Untuk mie kasa. Ini adalah produk mie-nya. Mie-nya direbus tidak boleh lebih dari 3 menit ya. Kalau 3 menit lebih ke sana nanti hasilnya akan kurang bagus ya. Teksturnya juga akan kurang bagus teksturnya. Terlalu lembek ya Chef Ya, nanti ya Chef? terlalu lembek dan Oke. ya, kekenyalannya nanti akan ini Oke. hilang ya. Ini untuk mie-nya produknya seperti Oke. ini. Nah, kita akan mulai dengan membuat Nastarnya. Oh belum. mie goreng. Oh ini coklat ya. Mbaknya mau buat mie goreng? Ada yang mau bantu Pengen? goreng? Yo. Nah, Ayo boleh. Pak, nggak apa-apa gantian. Ini Nah. banyak yang berani ya. Nah. Oke, untuk bahannya saya ini dulu, saya jelaskan dulu. Ini tadi mie kasa yang sudah direbus sekitar 2-3 menit ya untuk mie-nya yang sudah jadi. Terus di sini ada jahe cincang ya. Ada jahe cincang, terus ada bawang putih cincang ya. Ada cabai rawit ya, cabai rawit merah. Untuk cabai rawit ini tergantung kita selera. Kalau kita suka pedas bisa pakai ya. Kalau tidak nggak usah pakai cabai juga tidak apa-apa untuk cabai ini. Tapi kalau untuk rasa lebih enak atau lebih nendang istilahnya dengan menggunakan cabai ya. Ini tadi bahan-bahannya. Terus untuk dagingnya kita ada daging ayam ya. Untuk daging ayam ini nanti supaya prosesnya lebih cepat matangnya kita goreng dulu. Biasanya kita goreng 3/4 matang untuk daging ayamnya. Tapi kalau kepengen proses kita lebih cepat, ya kita goreng matang dulu baru kita campur. Tapi lebih enak sih kalau kita buat segala sesuatu masakan, kalau dagingnya langsung ditumis itu jauh aromanya lebih enak. Tapi untuk kita membuat efisien waktu biasanya lebih cepat digoreng sebentar baru kita buat produknya, baru ditumis. Ini adalah ayamnya yang sudah saya goreng 3/4 matang. Terus nanti ada tauge panjang, ini adalah tauge panjang. Ini togenya, toge panjangnya yang ini. Jadi apakah boleh menggunakan toge pendek? Kalau menggunakan toge pendek kurang pas ya. Kalau toge pendek, yang bagus adalah menggunakan toge yang panjang togenya. Terus ada sawi sendok. Istilahnya pokce atau sawi sendok. Ini adalah sawinya. Ini sawi sendoknya, bahannya.
Terus ada daun bawang. Ya. Ada daun bawangnya dipotong miring agak tebal, ini daun bawangnya. Terus ada jamur. Jamurnya menggunakan jamur kuping, ya. Ini jamurnya. Ya, banyak jamur ini lebih murah dibandingkan jamur-jamur yang lain karena ini banyak pengusaha-pengusaha yang menanam jamur, ya, jamur ini. Seperti jamur tiram, jamur kuping ini lebih gampang kita dapatkan. Ini adalah bumbunya, ya. Bumbunya yang sudah kita campur, yaitu ada di depan sini ada saus Maggi, ada minyak ikan, di situ yang botolan ada mushroom soy atau saus jamur, di situ ada kecap asin, itu yang dipakai bumbu-bumbunya. Nanti tinggal nambahkan sedikit garam dan merica, ya. Kalau tidak suka penyedap, nggak usah pakai penyedap, tinggal nambahkan gula nanti. Karena di sini ini udah dicampur bumbu-bumbunya itu. Kalau nggak suka penyedap, tambahkan gula pasir, ya, untuk menggantikan penyedap. Terus yang terakhir adalah kaldu. Ini adalah kaldu ayam supaya mie-nya tidak kering, ya. Jadi sedikit agak nyemek, istilahnya agak basah, ya, mie-nya. Jadi nggak kering. Oke, kita mulai dari penumisan bawang putih. Mbaknya silahkan. Dikasih mentega. Menteganya kira-kira 20 atau 25 gram paling banyak, paling 20 gram yang paling banyak. Untuk kaldunya, yang pertama supaya agak lebih nyemek, dua untuk mematangkan sayurnya, untuk sawinya, ya, supaya sawinya bisa lebih matang karena harus dikasih kaldu supaya lebih cepat matangnya. Kalau seandainya nggak harus pakai ayam, juga bisa menggunakan sosis, juga bisa, ya, sosis ayam atau sosis sapi, atau mungkin kepengin dengan rempelati juga bisa untuk pembuatan mie goreng ini. Pada dasarnya hampir sama, cuma yang beda mie-nya aja. Mie-nya yang lebih istimewanya mie-nya, ya. Sampai harum bawangnya. Sama jahenya supaya matang. Apinya saya agak kecilkan dikit. Lalu saya masukkan ininya, daunnya supaya matang, aduk-aduk, Mbak. Agak sulit. Diaduk merata. Nah, tambahkan jamurnya. Sama cabenya, cabai rawit. Cabai rawitnya saya nggak terlalu banyak supaya tidak terlalu pedas. Sama ayamnya kita masukkan. Kalau untuk togenya, kita akan masukkan di bagian terakhir karena supaya tampak lebih bagus. Kita kasih kaldu. Supaya sawinya matang.
kita masukkan bumbu yang sudah dicampur, dimix. Dua sendok makan aja, tambahkan gula sedikit, merica, sama bubuk perasa kalau suka, bubuk perasa ayam. Karena dari ayam jadi kita menggunakan bubuk perasa ayam. Kita masukkan mie-nya, mie kasa. Nah, kita ngaduknya merata. Ya, besok kalau membuat suatu produk, ya, latihan untuk membuat suatu produk supaya lebih merata, ya. Ya, ini silakan, tuh diaduk merata, coba nyoba. Terakhir masukkan togenya, katanya wajannya takut lari gitu. Ya. Mantap ya, saya muncul lagi di sini. Wah, nanti diedit keluar asapnya, Chef. Editornya yang bingung ya. Oke. Diaduk merata supaya apa? Tercampur ya, supaya bumbunya juga lebih merata. Luar biasa. Chef, kalau saya doyan kecap boleh ditambahin kecap, Chef? Itu selera. Selera, Ya, luar itu biasa. Itu selera. Karena kalau untuk mie ini, kalau kita tambahkan kecap warnanya gelap, lebih gelap. Ya, Oke. Ya. Wush, ini dia kalian Chef. Ser. Iya, saya kayak gitu-gitu tumpah ke istri saya, marah-marah istri saya. Jadi udah dong gak usah masak, berantakin dapur aja. ya ini adalah mie kasa goreng, chomin sudah selesai. Mie kasa goreng, Chomin. comin. Wah, luar biasa. Beh. Oke, set. Wih, mantap. Jadi togenya supaya teksturnya agak ada kres-kresnya ya. Oke. Supaya Mantap. bisa kasih wijen. Wijen. Oh, pakai wijen, Chef. Wijen, betul. Oh. Iya. Ya. Nih. Wah, sudah jadi, Chef? Sudah jadi Sudah semuanya? jadi. Luar biasa. Ada jadi Yang sudah ya. jadi banyak ini Oke. sama saja. Ini yang jadi banyak ya. Untuk ditester supaya Oke. banyak ininya ini. Sama saja. Ya. Nah. Resipinya sama, ininya sama. Oke, Novita luar biasa. Yap, saya masih bersama dengan Chef Miswan dan juga ketiga teman-teman saya yang luar biasa. Tadi semangat sekali mereka bermasaknya. Betul, Ya Chef ya. Luar biasa dan inilah dia menu-menu terbaik ya dengan menggunakan tepung mokaf di live cooking good food for a healthier life. Dari petani untuk healthy food lover Fesmabi 2020 persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Menu-menunya adalah roti buah kering ya atau fruit cake, kemudian Aneka juga roti manis, aneka roti manis, ada nastar, nastar,
ada mie goreng kasa, Mie goreng kasa, ada skotel. ada skotel. Wah, nanti semuanya akan menikmati ya. Dan kita bisa langsung cicipin ya. Ada yang mau nyicipin dulu? Dan kita persilakan juga. Ini tadi ternyata ada teman saya dari Bank Indonesia Purwokerto mau nyobain juga nih. Sini Mbak Indah. Wah, ini Mbak Indah juga mau nyobain nih ya. Ayo kita cobain nanti. Jadi iya. Chef, ini kita nanya asal-asal. Ini kita nanya ini aja iseng ya. Saya nanya iseng. Chef, kalau chef dari kelima masakan ini Chef. Iya, Chef ingin nyobain yang mana? Kalau saya semuanya. Semuanya, luar biasa. Pasti semuanya. Tapi kalau boleh milih salah satu. Nah, Saya tidak milih salah satu, tapi semuanya, karena enak. Mantap jawabannya. Karena semua dibuat dari tepung mokaf. Tepung mokaf, bagus. Luar biasa. Saya cobain. Bagus nih, kontrak Elkusliv ya nanti ya bersama dengan Bank Indonesia Purwokerto ya. Mbak Indah, ini boleh dipakai dulu. Mbak Indah ini kalau ngelihat dari tadi ya prosesnya, boleh kesini dulu Mbak? Boleh, ini tadi bersama dengan teman-teman kita yang seru-seru banget. Ini kalau Mbak Indah ngelihatnya sendiri gimana Mbak? Ini terlihat di awal tuh rumit ya Chef ya. Mungkin saya sebagai yang tidak pernah masak nih. Tapi kayaknya lihat dari ini kayak bukan dari tepung mokaf ya. Iya. Jadi sama aja gitu loh sama makanan-makanan yang dari berbahan bukan mokaf ya Chef ya. Rasanya gimana Chef? Saya rasanya belum tahu nih. Rasanya jauh lebih istimewa. Wow. Mantap. Langsung kita cobain ya. Langsung kita cobain boleh ya Chef ya? Oke, langsung kita bisa cobain. Ayo Mbak dulu silakan. Ayo Mbak, maju sana. Ayo. Ini kayaknya difoto dulu boleh nggak nih? Muter dulu di sini nih. Kenapa? Lucu nih kayaknya kalau buat Instastory. Oh iya di Instastory dulu nih. Kan? Di Instastory dulu. Ayo nggak apa-apa Mbak, ambil dulu nggak apa-apa udah diambil. Harusnya muter kayak gini nih, harusnya ngambil ya. Oh iya kayak kondangan. Iya, kayak di kondangan. Boleh. Nggak apa-apa. Muter. Ayo. Udah ngambil Mbak, muter dulu ngambil. Nah, nih piringnya nanti. Iya. Nah, yuk, Mbak susah nggak pakai mic-nya? Aku pegang dulu mic-nya. Oke, yuk. Ambil dulu yang mana? Ini sendoknya, ini ada garpu juga boleh. Mau pakai sendok boleh, pakai garpu boleh. Iya. Sendok aja boleh. Ini cobain ya, cobain semua ya. Dari sebelah. Sendoknya ada di sebelah sini ya. Nih, aku geser nggak apa-apa ya, Chef? Ambil ini. Nih. Ya. Oke. Wow, keren. Mepet ngambilnya, agak jaraknya agak jauh. Gak apa-apa, diangkat dulu gitu. Nah. Oke, iya. Oke, kita cobain mana dulu, yuk. Oke, set, ambil satu, set. Yuk, kita cobain nastarnya, set. Oke. Nastar. Nastar gurih. Nastar gurih. Iya. Awas jatuh. Iya, nih mic-nya nih. Oke, gimana Mbak Indah? Nah, gimana Mbak Indah? Amazing, enak enak sumpah. banget. Makaroninya ya. Besok saya nyobain di rumah kayak gini nggak Chef jadinya Chef? Pasti kayak gini. Iya. Sini Mbak, sini dulu. Sini Mbak, sini dulu. Oh iya benar. Sini dulu. Nah. Itu Chef itu nastar. Ya. Nastar kan biasanya dari nanas ya dalamnya. Kalau ini dimodifikasi. Sekarang ada perbedaannya, Iya. modifikasi Ini, dengan Mbak. bisa sosis, bisa abon, bisa daging. Jadi rasanya asin. Betul, asin gurih, betul. Nggak harus serba manis. Ya. Oke. Oh iya. Jadi olahan mokaf ini nggak hanya yang manis-manis aja ya, Chef. Tapi bisa dibikin untuk yang gurih, ya kan? Betul. Dan rasanya enak banget loh, Chef. Silakan. Wow, coba yuk kita cobain dulu yuk. Ini mokafnya hanya ada di Indonesia nih ya? Oh iya dong, tepung mokaf ini luar biasa loh. Ini bahkan sudah import kemana-mana. Tadi kemana aja Chef? Sampai di Ekspor Malaysia, kemana aja? Malaysia, Singapura. Iya, luar biasa. Saya ngetes aja, takutnya Mbak ngantuk gitu kan. Bahkan dari tadi masak capek gitu kan. Ini nyobain apa nih? Skutel ya. Aneka Mikasa skutel. Yo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Gimana rasanya? Wow, jempol doang. Kalau cewek udah angguk-angguk jempol itu berarti udah enak ya. Tanpa perlu berkata-kata, luar biasa. Coba. Mbaknya nyobain yang apa? Yang roti ini, fruit cake. Iya, coba pelan-pelan. Mbak agak kesini Mbak Foni. Oh ya, sini agak kesini sedikit. Kita ke tengah lagi dikit. Oke. Gimana?
Enak, luar biasa. Ini dia ahlinya ahli setiap masakan. Ini yang serem ya kalau Ini nih. kalau kata Cipopon Iya. enak berarti beneran enak. Iya, kita penasaran. Ayo coba. Iya. Iya, fruitcake ya. Kita cobain fruitcake-nya dulu. Bikinnya cake. Oke, coba cake dulu. Aduh, 1, 2, 3. Oke, tinggal kita tanya. Oke. Gimana? Terima kasih. Oh belum saya deg-degan. Saya kaget. Iya. Enak. Enggak. Oke, nggak ada aroma yang kurang enak di mokafnya ya, karena Jadi, ini mokaf berkualitas. Kayak bakery biasa ya, kayak apa roti-roti yang pada umumnya ya Ci ya. Iya. Boleh, iya, mau dicoba Ci nanti di rumah. Iya, pakai mokaf. Iya. Nanti kita kasih ini dulu ya. Oke Novita, kita sudah melihat ekspresi dari semua teman-teman saya menikmati menu-menu terbaik dari live cooking good food for a healthier life dari petani untuk healthy food lover. Fesmabi 2020 persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Kamu mau nyobain yang mana Novita? Wah, boleh. Nanti kamu bisa nikmatin di sini ya, langsung aja. Kalau mau nikmatin ke sini, aku tunggu ya. Oke, terima kasih Novita.